حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى جميع أولياء صلى الله عليه وسلم مشايخنا ومعلمنا صلى عليه الإمام محمد بن محمد الغزالي وأهل سنتنا فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه بالدارين آمين. فأعلم الآن بتوفيق الله أن الحصول من الجملة 7 عقبة. والعقبة العلمية الثانية عقبة التوبة العقبة الرابعة عقبة العوارض الخامسة عقبة البائس السادسة عقبة القوارث السابعة عقبة الحمد والشكر. تمامها يتم كتاب منهج العابدين إلى جنة الآن بهذه العقبة شأن مجازي اللفظ مشتمل على اللغة المقصودة منهج شأن كل منها في باب مفرد إن شاء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى التوفيق تسديد بمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kesimpulannya bahwa perjalanan orang yang mau beribadah itu ada 7 perjalanan yang perlu dilewati baru bisa merasakan ibadah itu dengan makna sangat bermanfaatlah di hidup kita. Al-aqabatu hiya qadrul ilmi. Aqabah tangga yang pertama yaitu tangga yang disebut dengan perlunya ilmu. Wa qul billah taufiq ya talibal khalas wal ibadah alaka awalan wa wafaqaka Allah bil ilmi fa innahu al-qutbu alaihi al-madar. Orang yang menghendaki dia menjadi hamba Allah yang selamat dan ia menghendaki supaya bisa beribadah dengan baik, lazimul ilmu pertama kali. Semoga Allah memberi taufik itu dengan menuntut ilmu. Maka bahwasanya ilmu itu dalam hidup itu seperti pokok, dan kepada ilmu itu berputar seluruh kehidupan. Ananya siapa aja dia perlu pertama kali belajarlah tentang ilmu yang ia mau kerja gitu. Ilmu yang ia perlu lewati itu. Ilmu itulah taksana mataharinya, yang lainnya mengikut mengelilingi matahari. Wa alam anna ilmal bada jawharani la ajlihi ma kana kullu matara tasmu min tasnibil musallifin ta'limil muallimin wa azil waizin nazilin nazilin balijma unzatil kutub ursidil rusul bajlihi ma khuliqat as-samawati wa ma fihinna min khalqi. Tawa ilmu bahwasanya ilmu dan ibadah itu seperti mutiara, karena keduanya ilmu dan ibadah adalah apa yang engkau bisa lihat dan engkau dengar, engkau rasakan daripada karangan orang yang mengarang, pelajaran guru-guru, nasihat orang bernasihat, pemikiran cendekiawan selim. Anaknya karena dia luar itu ilmu dan ibadah. Apa yang kita lihat apa aja seluruhnya hidup ini karena itu aja. Terhubung kepada dunia, ada ilmu dunia hingga orang bisa bikin mobil, bikin pesawat, apa seluruhnya. Ibadahnya itu dia bersungguh-sungguh dengan ilmu lalu dipraktikkan. Itu dunia. Nah, apa aja yang dilihat, kemudian kita lihatlah Masjidil Haram, Ka'bah, kemudian
Jadi Madinah Munawwarah, makam Rasulullah itu seluruhnya di dalamnya itu karena dua mutiara tadi, ilmu dan ibadah. Bahkan karena ilmu dan ibadah turunlah Allah dari langit beberapa kitab. Allah menurunkan, Allah mengutus beberapa rasul. Bahkan karena ilmu dan ibadah diciptalah langit dan bumi dan isi-isi seluruhnya. Atamal ayatnya fi kitab ajwa-ajwa dalam qaulu jalla dzikruhu Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh sab'a samawati wa minal ardh mithlahunna yatanazzalu amru bainahunna ta'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Qabihil ayat ila syafi'i ilmi la sam ilmu tauhid. Cuma kamu pikirkan dua ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allahulladzi, Allah yang khalaqa, mencipta sab'a samawati, 7 lapisan langit. Minal ardi mithlahunna, bumi mithlahunna, seumpama 7 lapisan langit juga. Yatanazzalu amru bainahunna, maka turunlah oleh segala perkara utusan Allah antara bumi, antara langit dan bumi dan lapisan-lapisannya. Lita'lamu, supaya kamu mengetahui anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah tiap-tiap sesuatu kuasa. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in, dan bahwasanya Allah taala sungguh meliputi dengan tiap-tiap sesuatu oleh sifat ilmunya. Allah mencipta 7 lapis langit, bumi 7 lapis, kemudian di dalamnya seluruh turun. Ada yang dari langit turun ke bumi, ada yang dari bumi naik ke langit. Itu lita'lamu isinya, supaya kamu berilmu, supaya kamu tahu Allah kuasa. Bagaimana yang turun dari langit yang nyata, itu seperti hujan. Hujan dari langit turun ke awan, awan turun ke bumi, kemudian Allah menghendaki di satu kampung terjadilah hujan, di kampung lain kan ada hujan. Bagaimana dari langit turunlah malaikat, kemudian menyampaikan kepada bumi. Ada kalanya Rasul Allah ada di bumi, dan bisa disampaikan kitab Allah pada Rasul dan umatnya. Seluruhnya dita'lamu, supaya kamu tahu, supaya kamu berilmu dan mengetahui Allah kuasa. Nah, kalimah karena dicipta langitnya itu dan bumi isi seluruhnya apa yang terjadi, dita'lamu, supaya kamu berilmu. Kelebihan makna mutiara ilmu, bahwasanya Allah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu sifat ilmunya. Satu aja nang berilmu itu Allah, nang lain kan ada. Lalu bagaimana nang lainnya diberi dan dilajari oleh Allah. Ya, ilmu nang dilajari dan nang diberi itu lalu muhaddis. Allah ilmu sifat kadim, atau aja sehingga itulah makna cukup dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersifat ilmu, yaitu di dalam tauhid hanya Allah aja. Kalau ada sekutu ilmunya, wajib kepada Allah bersifat ilmu, mustahil jahil. Dalilnya itu innallaha ala kulli syai'in, innallaha bi kulli syai'in alim. Itu bisa. Sebenarnya innallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, itu bisa tauhid. Ternyata yang disebut ilmu itu adalah tauhid. Artinya asallah pecahlah ilmu itu karena ada pengajaran Allah kepada hamba. Nah, itu lalu ada ngarannya ilmu yang disebahkan ke hamba, syariat. Lalu itu nisbahnya aja.
Tarikat, hakikat dan ma'rifat. Seolah kayak hamba itu berisi ilmu. Padahal kada. Itulah makna mutiara. Kitanya nih suruh mengaji ini itu nah isinya. Cuma kada ya kalau kita menjadi orang alim, nang alim siku Allah Ta'ala. Kita disuruh apa nang dipelajari, nah itulah nang digawe. Sebagaimana pelajaran kayak itu juga keyakinan. Al-ayatu sanisan qauluhu jalla min qa'il ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ayat yang kedua Allah berfirman, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada aku. Maka bihadil ayat cukup dengan ayat dalil asyafil ibadah atas mulainya ibadah. Lazim iqbal alaiha dan melazimi Allah untuk menghadap alaiha atas ibadah. Allah mencipta kita dari proses beberapa proses. Kemudian ada teman kita, tapi tidak terlihat kepada kita karena ya tubuh halus, bukan seperti kasar kepada jasmani kita. Tubuhnya tubuh halus. Kalau dilihat ya jin katanya, kemudian kita insan manusia katanya. Lihat di dalam diri hamba Allah, di dalam diri hamba Allah yang dicipta Allah ternyata. Kelihatan di dalam dirinya itu ibadah isinya. Lalu seolah-olahnya Allah tidak mencipta jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepada aku. Karena seluruh di unsur manusia itu sekalinya ibadah. Si manusianya kada tahu entah pada ibadah karena kada ada ilmunya, sehingga lalu disebutlah manusia tadi lalai atau lupa. Ujung rambut, ada kulit, kemudian ada daging, darah, tulang, urat, sumsum, lemak. Itu sekalinya ibadah isinya. Jadi seikungan kita ini bukannya hanya di dalam makna la ilaha illallah, la ibadah lain itu bacaan memuji Allah sebahagian daripada makna cara ibadah. Harus menjadikan seikungan. Lalu bagaimana? Dari dalam awal itu tadi dulu harus bujur-bujur di awal daripada dalil yang atas. Allah itu asa di situ dulu. Lain pada Allah Ta'ala makhluk Allah jangan bernama Tuhan. Sehingga menciptalah Allah tadi ada bedang tubuh kita, dia ada juga hati, ada juga ruh. Ada seluruhnya itu isinya adalah ibadah. Umumnya adalah apa ibadah? Yaitu pengakuan kita hamba, kemudian tunduk kan ibadah. Mengakui tunduk katanya rambut dicipta oleh Allah. Kita mengakui kada milik kita, enggak itu kan. Akhirnya rambutnya itu hidup ya dengan dicipta Allah, hidup dengan Allah itu ibadah jadinya, kulit ibadah jadinya. Apabila hidup dengan orang lain selain Allah lalu disebut ngarannya lain ibadah. Fa'azim bi amrayni huma al-maqsud min khalqid daraini. Maka alangkah besarnya dua perkara ini, ilmu dan ibadah. Tujuan Allah mencipta dua alam yaitu akhirat dan dunia dan akhirat sekalinya isinya ilmu dan ibadah. Fahaqalil abdi ala yastaghil bihima la yat'aba illa lahuma. Maka wujud si orang hamba itu jangan terlalu berpikir kecuali di dalamnya ada ilmu dan ibadah. Jangan beruyuh-uyuh kecuali di dalamnya ada ilmu dan ibadah. Oleh yang zula ila bihima, jangan terlalu melihat ke lain-lain kecuali ilmu ibadah sudah.
Di luar itu begawi kita. Selesai begawi, kadang menuntut ilmu, beribadah. Bagaimana beribadahnya? Ada ulama. Bisa dengan anggota, bisa dengan mulut, bisa dengan hati. Imam Hasan al-Basri, aku beribadah dengan anggota, tangan sidinta, dengan mulut, lidah sidinta, dengan hati, jiwa sidinta. Di waktu beliau memegang tasbih, bertanyalah muridnya, apa yang tasbih? Tasbihnya itu apa juga? Ujar beliau, aku hendak beribadah kepada Allah Ta'ala, tangannya bergerak. Tasbihnya itu asalnya adalah dari barang yang mati, tapi ia menjadi bernilai karena ulah ibadah. Anggotanya padahal lidah mengotak, kemudian hati mengingat. Ya, ketiganya. Nah itu aja, jadi kadang oleh sebenarnya kita aja ada pemahami dan ada mensyukuri ilmu ibadah. Bila kada mengaji ibadah, di luar itu berusaha. Selesai berusaha, jangan lagi berusaha. Ilmu tafakkuran mengingat Allah Ta'ala, ibadah apa yang diperintahnya. Alam nasima min umbatul khair fiha, selain untuk ilmu ibadah ada apa kebaikan di dalamnya, hanya untuk menyambung hidup. Makan menyambung hidup, minum menyambung hidup, kemudian kita perlu sehat menyambung hidup, menjaga kesehatan. Di waktu sehat disuruh untuk ilmu ibadah, di waktu garing pun untuk ilmu ibadah. Isinya nah itu aja semuanya, tak cuma pindah-pindahlah hidup. Kalau hasilalahu, dan yang lain pada menuntut ilmu beribadah kada ada apa-apa, sia-sia, ada manfaat. Bagi alim tadzalika, apabila engkau sudah tahu seperti inilah pembicaraan tentang kelebihan ilmu dan ibadah, fa'alam, hendaklah engkau yakin anal ilmu asyraful jawrahain afdaluhuma, bahwasanya ilmu itu lebih mulia daripada ibadah, walaupun kedua-duanya mutiara. Karena bagaimana? Karena ibadah tadi apa yang menyembah memang kada tahu juga siapa nang disembah. Tapi yang menyembah pun masih bisa kutu juga, seorang juga nang ibadahnya. Nah lalu disitulah ilmu berdahulu. Sebelum pesawatku berjalan, baiki pesawatnya berdahulu, karena jalanannya dan lapangannya itu mudah aja lagi. Nah itulah makna ilmu berdahulu. Mudah aja lagi berwudu, ada ilmunya. Kemudian tahu nang menyuruh berwudu, jangan untuk bila salah bagsilu, Allah Ta'ala nyuruh. Caranya aja ikut Rasulullah. Nang menyuruh wudu Allah Ta'ala. Allah yang mencipta kita dan menjanji kepada kita dengan ampunan dan rahmatnya apabila bertamu. Kita aja lagi ini kalau ada apa-apa nanti itu janjinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fadl alim ala bil fadl ala najin ummati, bahasa kelebihan orang yang sudah mengerti daripada orang yang ahli ibadah, seperti kelebihan aku atas paling rendah seorang laki-laki daripada umatku. Maknanya ada paham kalau disebut kalanya kita tadi mengandung rahasia Allah, ya ilmu. Orang kan tidak tahunya karena kita kan sama aja pada manusia. Apalah anggota apa seluruhnya makan minum boring bahira. Kalian berkata kadang bergaya, kadang bermain, kadang apa sama itu sama, tapi ada tahu yang dikandung di dalam jiwa kita. Nah itu jadi kelebihan ilmu. Karena ilmu itu bukan dalam tulisan, dalam jiwa.
Kalau usah lagi mengikuti tulisan bodoh kayak pas sudah ilmunya pakai sudah kayak itu kan kada usah apa ini. Allah sallallahu alaihi wasallam zatul alim habu ilaihi min ibad sanatin siyamiha wa qiyamiha. Belumlah satu kali memandang kepada orang yang alim, tapi saya senangi oleh Rasulullah daripada beribadah setahun puasa siangnya, beribadah malamnya. Maknanya kelebihan daripada apabila paham mengaji dah. Yang kada paham tidak artinya mengaji. Kita belajar dari hal kecil kan, sekolah pasal itu dasar. Jadi dasar untuk paham. Pahamnya itu hasil daripada kita, hasil dari kita menghayati, meyakini, ada dihayati, ada di mutalah, diulang apa saja, ada paham lalu itu bahasa orang mana, bahasa orang mengaji pondok, bahasa orang di waktu mengaji di kampung, ada mengamalkan musyahadah jadi Tuhan itu terusan. Karena kada mengamalkan kita asalnya mbah mengamalkan sekalinya ada juga kita mengamalkan ulang juga itu. Itu sangat penting itu. Dan itu untuk pegangan di waktu kita bermasalah. Allah Subhanahu wa taala ahli jannah kalau bala ya Rasulullah kalahum ulama ummati. Apakah tidak aku tunjukkan kamu paling mulia penduduk surga? Sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, itu adalah ulama umatku. Dari hadis ini kelebihan maknanya, kelebihan daripada orang yang ada mengandung ilmu. Jadi ulama itu bukan mahafal itu disebut ngarannya seperti titel apa seluruhnya yang mengandungnya nih, yang mengandungnya itu kan ngalih benar apa bisa lupa. Nah itu seperti kata kau dijelaskan lah, karena sangat dalamnya rahasia Allah di dalam diri orang masing-masing yang diberi Allah. Ada pada jahirnya kita kan sekolah lalu kayak jadi dengan kita bisa macam orang besar lah jadinya, tapi belum tentunya mengandung ilmu. Kita hanya sekolah. Tapi kan kalau mau kada jalan kayak itu dulu. Nah kecuali nya lain bertemu guru, nak mengupas kembali ilmu yang dipelajarinya. Kalau inya seorang mengupas hanya paling kawa berhujjah. Jadi kawa berhujjah, kawa kita soal jawab aja, kita kawa ambil ini dalilnya dia dalilnya dia. Tapi kan ilmu kita jadinya. Gitu orang lain itu pisip gitu orang tak ada dari kita bayang ke ilmu seorang. Fabana laka anna ilma asrafu jawharan ibadah. Nyatalah bagimu bahwa ilmu yang dikandung apabila kamu paham, bukan yang kamu hafal. Itu lebih mulia mutiaranya daripada ibadah jahir. Ibadah jahir ini masih dari kita tuh campur masih ibadah. Kalau ilmu nang dikandung tak ada bercampur. Nah itu kan nang tak ngalih lah bahasa kita menuntutnya dan ngalih lah mendapatnya. Kecuali Allah beri anugerah. Alakin la budda min ibadah ma'ilmi, tapi tidak boleh tidak harus beribadah. Ibadah itu ada boleh kan ada ilmunya. Ila karena ilmu apa mansura kalau ada tidak ibadahnya secara ilmunya itu seperti dabu nang bahamburan, kada ada artinya ilmu karena tidak ada ibadahnya. Lalu bertahapnya masing-masing diberi Allah Ta'ala. Tinggal ilmu setelah ngaji amalkanlah ngaji. Yang mau syariatnya harus saja diamalkannya. Bisa ketutuhan apakah tahu kisahnya itu
sebahagiannya yaitu keadaannya. Lalu disebut ngarannya orang ahli syariat. Ada orang beribadah juga fardu kada tertinggal nang sunah kalau digawe, tapi lebih lagi gitu orang pada itu. Itulah yang disebut ahlul hakikah. Ahlul hakikah artinya nang sabujudannya. Hakikat artinya bujur. Syariat artinya pekerjaan. Fa inna rima bin syajar wal ibadah si samar. Karena ilmu itu apabila kita tuntut kayak ibadat pohon. Ibadah itu ibadat buah. Min samarat ya daripada buah pohon itu. Asyaraful syajar. Sebenarnya buah itu ada. Nang ada sebujudannya adalah pohon. Idhiyal aslu, karena itu memang awalnya. Lakil intifa. Tetapi kalau pohon aja kayak ada bermanfaat. Ima yahsul min samari harus menghasilkan buah. Kadang apa-apa pohon, tapi maharungnya taruh orang lah pinggir jalanan. Tiap oleh angin rabahnya. Kenapa kan? Karena ada buahnya. Kalau berbuah di ulah orang kabun, dipopok dia payu oleh orang, akhirnya berbuah dia. Artinya lebih mulia pohon yang berbuah daripada pohon yang hanya sekadar seperti hiasan. Ada tapi mulia ditaruh biasa aja. Kayak itu juga maknanya ibadah. Nah itu ilmu ada boleh kada harus ada ibadahnya. Ibadahnya itu kan yang fardu kan boleh tertinggal yang sunnah digawe. Isi seluruhnya karena dirasakan hati ini itu. Tujuh keingat Allah Ta'ala, ketujuh lupa. Ya ketujuh lupa, apa hasilnya untuk ilmu? Nah di situ nang bedanya. Orang main hati aja lagi nah itu. Selain setelah kita sudah fardu dan sunnah. Itu ada beda. Tergantung orangnya tak. Idzan la bulla biyakullahu min kalam raihazun wa nasib. Ada bolehkan dah bagi orang hamba bahwa ia harus punya ilmu dan punya ibadah. Al-Yaqala Hasan al-Basri yatubah ilmu talaban la yadur bil ibad ubah hadil ibadah talaban la yadur bil ilmi. Tuntut ilmunya tapi jangan sampai meninggalkan ibadah. Belajar beribadah tapi jangan sampai bertentangan dengan ilmu. Bagaimana maksudnya? Menuntut ilmu jangan sampai kada syariat. Apabila kada syariat hancur ilmu anda. Artinya kada ada mengerja perintah. Kemudian bersyariat. Tetapi kada ada dalamnya. Kada ada ilmu anda. Apa manfaatnya? Ada apa aja? Ya kedua-duanya itu bukan ahlus sunnah jamaah. Ahlus sunnah jamaah himpun antara syariat dan hakikat, antara ilmu dan ibadah. Nang perlu diketahui bukan uyuh-uyuh. Sebenarnya ibadah itu kan sangat mudah. Allah maulahkan kita. Apa nang kita cocok nah itu. Ada deh ditentukan dengan satu kata puasa atau tarusan ada uyuhnya. Ada sahwiling malam beribadah jadi jikir. Ada dia juga nyuruh itu. Artinya itu hanya sekadar orang perjalanan sebahagian orang, sebahagiannya kayak itu. Allah ada nyuruhnya kita aja menentukan. Maksud kita itu yang mudah itu batin. Coba ingat Allah Ta'ala batin. Itu mudah aja, kemana akan bawa pasar kata tapi ingat juga ke dalam kubur kata tapi ingat juga itu kan sadang ke dalam kubur lautan hantu banyak apa kata tapi hati itu ingat juga itu ya kita duduk kita berjalan apa itu mudah sangat mudah tetapi tergantung latihan. Nah lalu disitulah dari waktu kita untuk ilmu dilatihlah lalu itu.
batin sebenarnya latihannya. Sebenarnya anak itu orang itu jadi orang ada lagi sedih karena ingat tatarusan. Nah kita ngalih lah. Tatarusan ingat nih ngalihnya. Nah situ asbabnya apa? Karena tauhidnya belum selesai. Musyahadah di dalam amalkan tauhid belum selesai, sehingga lalu pada mau ingat hanya dengan hati, tahu dengan rasa Allah Allah Allah, itu kada ada tauhid. Hati itu makhluk juga, rasa itu makhluk juga, roh makhluk juga, apalagi batang tubuh nih nyata makhluknya. Kalau mustaqarra anu la budda li 'abdi minhuma jami'an. Al-ilmu aula bitaqdim la hamalata. Kalau sudah seperti itu, bagi siapa saja ada boleh kada bisi ilmu. Ilmu itu bukan untuk diajarkan, tapi ilmu itu untuk menjadi pembimbing diri di waktu diri kita kegelapan lampu kada ilmu, di waktu diri kita jatuh ilmu itu, di waktu diri kita sedih ilmu itu, di waktu kita sendiri ilmu itu. Apabila kada berisi ilmu itu tadi, ada artinya hidup nuntut ilmu awal, berguru kemana-mana kesini kasih tanda ada apa-apanya. Salah kaji, mengaji, balatih beribadah, nah itu aja kayaknya. Ada dapat, dan asal wa dalil, dan asal wa dalil, karena itu asal. Jadi kalau soal ilmu imamul amal, amal tabi'uh, bermula ilmu adalah pemimpin ibadah gawian, dan ibadah itu mengikut badan kita ini dipimpin oleh ilmu. Ilmu itu hakikat diri kita. Nah itu nang sewujudannya. Innama sajil masalan matbu'an lazim kan taqdim alaihi bali amra ini. Kalau engkau mengerti, jangan sampai kada mengaji. Itu maknanya tah. Artinya beribadah, ada ilmunya. Sehingga alasannya harus mengaji dulu kuat. Dalam makna istiqamah belajar karena dua perkara. Ahaduhuma litahsulatal ibadah, taslama, supaya engkau bermanfaat di waktu beribadah dan ibadah diterima Allah. Inna kawalan juga alaika anta alim ma'bud semua ta'buduh. Bagaimana engkau mau beribadah? Engkau kadang-kadang engkau sembah. Mengenal disembah baru bisa beribadah. Kayak ta'amu la ta'rifuhu. Bagaimana kamu nyembah? Orang kamu ada tahu juga. Biasanya namanya siapa? Sifat jati orangnya kayak apa? Jawablah apa nang wajib baginya, mustahil binati apa nang mustahil. Korban tak terlebih bisa sayaan. Kadang-kadang engkau beriktikad bahwa sesuatu nang kada baik. Wa iya billah, jangan sampai seperti itu. Berlindung dengan miyukhalifu al-haq. Kada benar. Katamu ibadah ahba masuk ibadahmu kada ada artinya jadi hadabu nang batabaran karena etikatnya salah. Qad sarana bi dzalika min khatir azim bain makna su'il khatir kitab khawf min jati kutub ihya ulumuddin. Kami menjelaskan dalam kitab ihya ulumuddin orang yang beribadah tapi kada tahu nang disembahnya, maka kebanyakan adalah matinya su'ul khatimah. Kada tahu siapa nang disembah. Nah lalu dari situ harus mujur-mujur itu. Pemulaan sekali ini tapi si Tuhan dulu. Orang baru diulangkan dasar sudah, mulai kita lagi halus sudah belajar sifat 20. Sifat 20 itu sifat Tuhan, bukan sifat kita. Yang wajib bagi Tuhan yang bernama Allah tadi yang mencipta kita, dan yang mustahil dan yang harus. Nah itu harus paham. Arti wajibnya itu kada boleh kada nih. Asdai mustahil itu kada bisa terjadi nang kayak itu. Harus bisa terjadi, bisa kada.
Maknanya itu aja, apabila kada paham di sifat 20 maka kada tahu di Tuhan belum. Apabila kada di Tuhan, bagaimana ya bisa menyembah Tuhan, karena Tuhannya mana? Allah ada. Di waktu kita menyembah, kemana adanya? Nah inilah salah. Mana Tuhannya? Maka ada. Sedangkan di waktu kita Allah Akbar sembahyang surangan aja. Tuhannya kan ada kelihatan apa-apa, nah apa? Di mana? Di atas, di bawah, di depan, di belakang, di tengah, di bawah. Itu. Maka sifat 20 itu menjelaskan tentang Tuhan, tentang Allah itu. Ayat mana ini yang kada tahu? Artinya belum selesai belajar karena kada paham. Itu awalnya menuntut ilmu, jangan sampai kada paham. Nah itu, dan itulah yang dipakai dalam setiap waktu dan detik hidup dan mati. Nah itu dipakai tata rusan. Kalau disebut ngarannya di dalam tauhid etikat. Etikat letaknya di dalam hati. Dalam hati kita ini ada etikatnya itu. Lalu orang hendak menghancur etikat kada kawang, anaknya di dalam hati. Boleh menghancur batang tubuh kita, tapi hati kada kawang orang. Ada batang tubuhnya bila hancur di hati itu lain, gumpalannya aja kenyataan hati. Allah Ta'ala maulah sangat istimewa kepada orang mukmin berangkap badan, rangkapan awal jasmani. Nah ini menghadapi dosa dan pahala. Rangkapan berikutnya hati. Hati ini menghadapi untuk perjalanan ke hadrah Allah. Hati ini ditaruhlah keyakinan situ, belum bertemu Tuhan. Di dalam hati itu ada hakikatnya. Karena hati ini itu, nah itu yang berjalan ke hadrah Allah. Setelah ia mengerti, lalu menjadi rahasia, jadi diri hanya. Diri orang yang bertauhid. Jadi ilmu itu kan ada lagi diingatkan, ada lagi apanya? Jadi diri seorang sendiri. Aman dibaca la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah, dilihatkan lagi nya itu la ilaha illallah jadi diri batin, Muhammadur Rasul jadi diri zahir. Maka kada pernah lagi terpisah apabila dibaca la ilaha illallah, bacaannya Muhammadur Rasul kada pernah lagi terpisah. Alaihan nahya hidup dengan itu, alaihan namat mati ke itu juga, alaihan pasur dibangkit ke itu juga, sampai ke dalam surga, sampai ke hadrah kada terpisah itu. Apabila masih bahan ingat bahan kada, berarti itu belum selesai. Itu nilai permasalahannya, belum paham, nilai selesai. Apakah sebabnya atau juga? Ya sifat 20 sedang dah dibacakan, kemudian kada paham juga. Ke arah menuju Tuhan itu kemana? Puasa Allah mulai menyuruh niat, yang meneruskan dengan jaga sampai jangan betah. Nah Allah Ta'alanya mana? Sehingga apabila kita kada tahu di Tuhan, lalu puasa kita tadi hanya sekadar jahir di jasmani. Ujar Allah Ta'ala kan hendak tahu aku tuh nang berpuasa kayak aku kada makan kada minum. Kita belum paham. Cari Tuhan dalam rahasia dirimu, nang kada makan kada minum, yang makan kada paham. Luarnya ya kayak orang apa somaan. Sama yajibu alaika an ta'allama ya semua Allah min wajibat syari'ah mita bihadab ala zalika. Kemudian wajiblah pulang engkau belajar meneruskan setelah paham tentang ma'bud Allah yang disembah.
Nah, itu dipahami bujur-bujur ya, belajarlah tentang segala kewajiban yang diwajibkan oleh agama. Sama ketarkum mana kita terkazalika, apa yang dilarang dari agama. Ila kaifatakum bitaatin la ta'rif mahiyya. Allah tidak bagaimana engkau mengerja taat, engkau aja kada tahu apa iya itu. Kaifahiyya, kayajib antapala, bagaimana caranya? Angkat dari maksiat, bagaimana engkau menjauhi yang dilarang? Latamanlah maksiat, engkau kada tahu bahwa itu adalah maksiat. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha, sehingga engkau jangan sampai salah di dalam makna mengerja atau makna mengamalkan agama. Setelah kita diisi Tuhan, Allah Ta'ala lalu mengutus Rasul menyatakan bahwa kita ini ada punya agama. Agama itu himpunan daripada makna kata bisa jahirnya setelah iman dan tauhid tadi. Di situ ada kata Islam. Ternyata Islam itu hanya nama bagi himpunan al-ibadah syar'iyyah. Kalau ada sebutannya ibadah pada agama, katahara seperti bersuci, wasalah, sembahyang, som, puasa, kemudian yang lainnya. Wajib ta'lamah bi ahkam syari'atiha atau tuqimah. Wajiblah engkau belajar hukumnya, syaratnya, sehingga engkau bisa melaksanakannya. Kalau antam qala syai' sinin azmanan min syar'i katahara tasawwur yukhruju min kauni fawaqa'atain ala rifaqi sunnah anta syu'ura anta la tash'ur dzalika. Berapa banyak engkau mengerja sesuatu tahun per tahun, waktu per waktu, ternyata rusak bersuci kamu dan sembahyang kamu, karena di waktu mengerja keluar daripada sesuai perintah agama. Engkau kada tahu asbabnya karena kada belajar. Wa ya'tarizul kamusyulat aja mentasalu andarik anta ma ta'allam tahu. Kadang-kadang datanglah sesuatu yang sangat sulit untuk memahaminya. Engkau kada bisa bertanya ke orang yang bisa menjelaskan itu karena engkau kada mau belajar. Jahir di badan ini, lalu menyucikannya dengan sucian yang jahir. Untuk menghadap kepada Allah, lalu ada makna hadas. Wudu, ada makna najis, suci. Hadas kecil, hadas besar, mandi. Hadas itu pada jahir, letaknya seolah seperti di batang tubuh. Adalah bersih batang tubuh dengan bersuci. Kemudian masuk lagi gawian batang tubuh di perintah Allah, salat ngarannya. Dia berdiri, tarbatan ada bacaan, dan adanya niat hati, batang tubuh janta. Taharah itu mencucikan jahir, hadas tadi najis, salat menyucikan daripada dosa. Jadi apabila sembahyang Allah Akbar kada berdosa lagi. Guguran dosa. Nah itu menyuci. Kemudian puasa penyempurnanya. Nah, sempurnalah kesucian dengan ada wujud puasa. Tang tubuh kita ini jahirnya. Karena disuruh Allah Ta'ala model yang halal tak kada usah digawe. Itu kita kawa yang nyampurnakan tak makin bertambah bersih. Di luar itu ada kita bisa harta, tapi itu hukum zakat. Zakat mensuci daripada orang berdagang berdusta, orang berdagang menipu, orang berdagang. Zakat ini membersihi zakat. Itu agama kita sangat istimewanya. Himpun seluruhnya, batang tubuh dibersihinya dari hadas dan seluruhnya, dari dosa dan seluruhnya, dari harta dan seluruhnya, ya dengan ibadah haji. Nah itu himpun semua anda.
Sempurnalah orang itu disebut Islam. Pun mati mbah haji itu, maka mati masuk surga. Kayak itu hadis juga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah kan. Karena masalah bersihnya orang tadi. Permasalahannya kan kita mbah suci, sengaja bisa betah. Sengaja bisa ulang najis datang. Jadi dia bolak balik kayak orang bersuci. Diulah 5 waktu, karena waktu ini selesai assalamualaikum pegawai kita bisa semua tak salah berdosa pula, sambung ulang sembahyang berikutnya. Nah kalau yang sembahyang langsung tinggal dunia selamat aja beres. Mesti pas selesai sembahyang bertarus untuk waktu berikutnya di zuhur ke asar, tengah-tengahnya berdosa pas mati. Nah inilah yang bermasalah, karena pegangan itu memakai syariat disebutnya itu, sehingga memberesihinya enggak digawi baru bersih. Kalau kada digawi kada kau bersihnya. Nah ini masalah awal. Ini betang tubuh nang kita bisi. Sementara sesuatu ada ibadah batinah sekalinya. Kada boleh kada harus belajar juga ibadah batin. Nang bernama di roh dah. Itu harus bersih tatarusan itu. Ya masail qalbiyah juga antara minta tawakkul tauhid waridha sabar taubah ikhlas gazalik masyati zikr insyaallah taala. Dari sifat-sifat yang di dalam hati disebut sifat terpuji. Daripada sifat tawakal menyerah kepada Allah, ridha dengan Allah, sabar, taubat dan ikhlas dan yang lainnya. Nah itu nang tatarusan bersih. Jadi nang di dalam tu tatarusan dia bersih. Jiban ta'ala mana ya lati azbadu hadir umur kasuhati wal amar ya rikibir tajami dalika. Dan engkau harus mengetahui nang dilarang dalam hati sifat tercela seperti kadar ridha dengan Allah, panjang angan-angan, ria, kibir, supaya engkau mengerti lalu menjauhinya, karena itu adalah najisnya. Ada juga nama ngoturinya, yaitu sifat tercela, lalu air kotornya. Berasihi basah, kotor berasihi basah, kotor berasihi basah. Nah ini permasalahannya apa asbabnya? Karena kita belum selesai menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita kayak berasihi seorang, nah itu berumuran sampai bahasa orang kita lanjut usia, kulitnya sudah kayak ada lagi berbentuk kulit yang kariput sudah. Yang rambut ni putih, ada lagi warna putih bilang nang berubah sudah nang kaya kada putih lagi, abu-abu sudah, kada kawa juga bersih. Jadi harus belajar pulang nang sebaik-baiknya. Lalu orang belajar pulang menyelesaikan batang tubuh dan merasakan roh. Batang tubuh itu dari mana, roh dari mana, ampunnya siapa, memangnya kita ampunnya. Nah disitulah lalu ada penyerahan pengembalian amanah. Enggak orang dibelikan ke orang, enggak seorang ayonya pegang baju-baju sampai mati, enggak ada disiksa orang. Nah inilah permasalahannya. Karena betang tubuh kan dijanji siksa, roh pun dijanji siksa. Kalau diserahkan ke ingat orang, apa pernah disiksa ingat orang juga. Baina hadhi baraidu wa nasallallahu ala amri biha wa nahyi an dadiha kita bi'azin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu masalah batin. Syukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wasbir ma sabaq illa billah. Qauluhu wa tabattal li tabtila akhlis ila ikhlasa. Nah, dzalik ayat yang nasalan bisalah saum. Sama perintahnya. Pamalang akbar ta'ala salah isom Allah para itu orang bihima min rabbin wahid kita wahid. Bagaimana sih kamu kada paham? Allah menyuruh salat dan puasa, dan Allah pun menyuruh hati kamu harus bersih. Sama perintahnya dari Tuhan yang satu. Balgapal ta'anha, tapi engkau kada paham. Ala ta'rifu san min hebat Tuhan al-aswabi ajil hazi masluban hatta sayyar ma'ruf mungkaran munkar ma'rufan. Karena kada mengerti dan kada paham, dikira cukup mengerja keluarnya cukup sudah dalam tubuh barangnya lagi biar apakah orangnya. Nah inilah kesalahan dalam belajar.
tak kalahnya nang di dalam tu lebih daripada nang di luar, harus dipahami sebaik-baiknya. Aman ahamal ulum al-islam Allah fi kitabih nuran hikmatan hudan wa qabala alama bihi yaqtasu haram yakunu musidatan lil hutam mata hayal muttashid an takunu mudayyan li shay'in hajil balla li aktsariha tasagilu bi sitaw sumin nafli takunu bi la shay Roba antam nusun maksud min hajam ma'asi tastawjib bihan nar tatruku mubahan min ta'am wa syarab min ahwin tadhawi qurbatan lillah takuna bi la syai'in. Berapa banyak di dalam perjalanan kehidupan orang menyia-nyiakan tentang mangana dirinya nang batin, ibadah batin ngarannya. Ya bimbang dengan ibadah sunnah, puasa sunnah, mati ditulis ia mengakali di dalam maksiat. Karena di waktu beribadah sekalinya orangnya sombong, hanya riya, orang juga kada tahunya bahwa ada yang kayak itu. Yang mewajibkan dengan dia akan siksa neraka. Berapa banyak orang meninggalkan perkara mubah, makan, minum, tidur, karena seolah dipandangnya untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadilah ia ada sesuatu, karena di dalam dirinya nang menutup seorang diri seorang juga. Tidak ada kebanggaan di dalam mana orang jahil aja ada apa-apanya. Harus ditafakuri sebaik-baiknya. Ilmu adalah kebenaran dan fakta. Jahil adalah hayalan dan mustahil terjadi. Artinya bagi orang memikirkan baru dia paham. Apabila kada bujur itu kejahilan ya. Kalau bujur ilmu ya nyata dan benar seluruhnya. Asyadun qawlihi annaka taqu bi asil amal. Al amal maksiyatun mahdatun tazuniyatu khairin. Bijahrika bil farqi baina taqarrubihima bi ba'dil wujuh. Paling bersangatan kebanyakan manusia, kadang-kadang manusia ditawan oleh angan-angan. Angan-angan hukumnya adalah maksiat semata-mata. Tetapi kebanyakan manusia disangkanya angan-angan itu adalah niat. Sebab jahil perbedaan antara niat dan angan-angan. Bija sedikit tetapi sangat berbija. Sedikitnya bijanya, kurang lebih dalam satu pembahasan, tapi sangat berbija di dalam sebenarnya. Apabila kada ada ilmunya lalu angan-angan tu dikira ia niat. Nah rata-rata angan-angan tu tidak akan dikerja orang. Niat tu sekurang-kurangnya suatu saat pasti tak kerja, itu niat tu. Kadang-kadang bijazain suhtin zulum tadar ibtila illallah ta'ala. Kadang-kadang manusia yang berhimpau menangis apa seolah-olah ia beribadah menangis sekalinya dikiranya nah itu kepada Allah Ta'ala hanya kada. Takun biraimardin itu hanya ria sekalinya. Tashamdan lillah ta'ala seolah kamu memuji Allah. Ada dalil khair takun ta'awud Allah subhanahu wa ta'ala asibita'ah. Engkau mengakui kemaksiatan seolah ibadah. Inilah kesalahan karena belajar hanya ilmu syariat sangat bermasalah apabila kada bujur kenal diri baru kenal kepada Tuhan baru jahil kepada diri. Selama kada jahil kepada diri timbullah seluruh kemaksiatan. Makna jahil itu adalah fana, makna kana adalah baka. Tahtasibu sabar azim ladil uqubah takun yugurin azim karena arbih hajihi wallahi musibatun qazin lil amilin min ghairi ilmi. Berapa banyak orang mengharap pahala yang besar tapi ternyata dia di dalam makna siksaan yang bersangatan karena tertipu dengan makna pahala itu. Inilah demi Allah musibah yang sangat bersangatan terjadi bagi orang yang hanya semata-mata bersyariat tapi tidak ada hakikat ilmunya.
Summa mazil kullihi min al-amal zahir alaik min al-masail batinah tusliha tufsidah al-ikhlas wariya wujub zikri minna ghairiha wala yabi hadhihi al-masail batinah wujud ta'sir fi ibadah zahirah qaibadi ihtiras minha zamlaha aqalla ma yasluhu al-amal zahir aidan taputuhu ta'aqqu zahir batin fabi hadhihi ila syaqqa wal qadar aju khusran Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna nauman ala ilmin khairun salatin la jahrin ainal amila bi ilmin yufsidu aksara misqala sulan bil ilmi innahu yalhamuhu suada. Dari itulah Rasulullah menyimpul bahwa tidur tapi orangnya diberi Allah di dalam dirinya ilmu lebih baik daripada salat orang yang di dalam dirinya ada ilmu luarnya aja berapa ilmunya tapi kada masuk ke dalam. Maknanya sunnah karena di waktu tidur orang yang diberi ilmu itu lalu di dalam tidurnya itu kayak masuk alam roh. Jadi tidur itu bukan tidur, ternyata badan nih berpindah kepada alam roh. Orang yang beribadah seharusnya di waktu salat itu berpindah ke alam roh, tapi hanya jahil, lalu kada terpindah-pindah. Nah disitulah lalu bagus orang berilmu tadi tidur daripada ia yang jahil salat, karena kada terpindah. Itu pada jahil tarikah itu. Apalagi pada rahasianya. Orang mengamal tapi tidak ada ilmu merusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Maknanya perlulah mengaji. Nah itu artinya bukan menyuruh kada beribadah, kada. Mengaji wujud-wujud baru ibadah itu bernilai. Rasulullah bersabda dalam masalah ilmu itu Allah memberi di dalam hati orang-orang untuk ayuh orang asqiya dan kada diberi kalau orang itu memang orang-orang yang tandanya celaka. Allah memberi ilmu kemudian ditaruhnya di hati manusia nang diridainya manusia itu walaupun manusia ini badannya itu bagaimana di dalam makna dosa kada mampu dosa itu dengan ridha Allah karena perjalanannya kayak itu bang. Berapa banyak orang dalam dosa karena ditaruh Allah situ rahasia Allah dia kembali ke Allah Ta'ala mati dalam husnul khatimah. Seratus orang dia dibunuhnya kada ada tobat lagi di bumi ini karena 100 satu aja tobatnya nyawa juga kan dah bunuh juga dua orang 100 sudah ditaruhlah oleh Allah ilmu di dalam orang yang membunuh 100 kayak merubah diri di akhir umur hanya sekilan ya anak menuntut ilmu menamai guru tapi tengah jalan habis umur mati. Di waktu mati Allah gerakanlah dirinya bakuling sedikit bahiring diukurlah waktu bahiring saja bidanya karena malaikat rahmat mengukur hanya tujuan untuk datangi guru yang tujuan ia di waktu membunuh 100 orang kayak menjadi ahli surga karena ditaruhi di dalam diri orang. Kalau ditaruh hanya di jahirnya aja berbahaya orang. Wal ma'na wa ilmu indallah na ihda syaqwatai Allah ta'ala ilma sama yashka yata'abba bil ibadah khatir kama yaqulu dhinka illa al-anha wa iyadhu bil ilmin wa amal la yanfa azumati inayatul ulama wa zahdi amil radiyallahu anhu bil ilmi khassa min bain sa'irin nas min amri ubudiyah malakiyah madar amri ubudiyah bila ka ibadah khidmah lil rabbil ilmi hadza wa hakaza yakun nadhu li absar hada tawfiq ويتبين بهذه الجملة أن الطاعة تحصل للعبد لا تشرع إلا بالعلم بهذا إذن تقديمه في شأن العبادة. Maknanya ilmu di sisi Allah Ta'ala bahwa salah satu jalan orang yang bisa celaka bahwa ia karena belajar ilmu kemudian ia celaka. Yang dipentingkannya bahwa uyuh beribadah. Tidak ada nilainya kecuali uyuhnya. Kita berlindunglah dari yang Allah daripada ilmu dan amal, tetapi tidak ada isinya. Ilmu
Ada diisi apabila ada selesai amal apalagi. Karena inilah besarlah seluruh perhatian ulama-ulama ahli hakikat, orang zuhud dan orang amal itu dengan ilmu khusus antara manusia. Maka belapahlah ada sebagian umat Rasulullah diberi tugas pelajari wujud-wujud umat Rasulullah. Jangannya sekadar belajar beribadah, tapi siapa yang beribadah itu. Jadi lalu kada memberatin kayak orang berhimat beribadah kada, karena memang tugasnya untuk menyelesaikan batin umat Rasulullah. Itu ada sebahagian orang kelihatan orang masing-masing kayak ini berhimatan tak ada, karena memang tugas untuk maurai batin umat Rasulullah supaya tahunya kada inya sekalinya itu. Nah ini nang maurai ini itu kan ngalih. Dan itu ada perbedaan. Kadang-kadang dalam hidup ini kan orang membandingkan dengan makna wah dia ibadahnya luar biasa. Itu memang mungkin orang itu jalannya di situ. Ada orang kada memang tugasnya mengurai batin Rasul, ya itulah yang diurai. Penting ada paham ya sudah. Putaran perkara ubudiyah dan penguat ibadah dan berkhidmat bagi Allah, khusus pada ilmunya pun ilmu yang khusus, bukan ilmu hanya sekadar jahil. Sepertilah pandangan orang hatinya dibuka oleh Allah dan orang dapat taufik hidayah dari Allah. Apabila sudah jelas bagimu dengan ini kesimpulan bahwasanya ibadah yang dikerja oleh hamba tidak akan berhasil kecuali dengan ilmu yang ia tahu diri, maka wajiblah berdahulu bujur-bujur belajar sebelum melaksanakan, yaitu makna ibadah. Belajarlah dengan baik. Kayak apa sebujurnya supaya ibadah itu berisi, nggak ada hanya sekadar jahilnya, berisi sampai ke dalam. Nah ilmu itu dan sudah terulang-ulang kita dalam makna mempelajari itu. Amal khaslatu saniyah itu sambungannya. Wallahu a'lam. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bani ma'lam tana alimna ma yanfa'una zidna min tanfa'una bih. Subhanallah.